Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang di hari ini saya bisa kembali menyapa Anda. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan tema yang akan saya sampaikan yaitu melayani adalah sebuah komitmen. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Perhatikan ayat ini, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Saudara, berbicara tentang melayani, maka ada banyak di antara kita berpikir melayani ini selalu berkaitan dengan apa yang namanya pelayanan di dalam sebuah gereja. Pelayanan mimbar, pelayanan asos, pelayanan doa, dan lain sebagainya. Itu tidak salah. Bahkan pelayanan juga bisa berarti melayani hal-hal yang di luar daripada gedung gereja. Misalnya melayani orang-orang, anak-anak jalanan, memberkati anak-anak panti asuhan. Semuanya ini adalah dunia pelayanan. Namun perhatikan baik-baik. Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini dipanggil untuk melayani. Jadi melayani Tuhan bukan hanya sebatas ini hanya dikhususkan untuk hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para majelis, tokoh-tokoh yang ada di gereja dan lain sebagainya. Tetapi setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan kita harus sadar kita ini sudah ditebus oleh Kristus. Oleh sebab itu kita harus menyadari jikalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita telah dibenarkan, dikuduskan, dan diselamatkan. Mari Bapak Ibu, kita harus melayani Tuhan. Namun kita harus ingat, melayani itu adalah sebuah komitmen. Jadi bukan hanya kita melayani Tuhan, tapi tidak ada apa yang namanya sebuah komitmen. Karena Yesus di dalam pengajarannya, Tuhan selalu menekankan bagaimana di dalam melayani itu menyangkut apa yang namanya sikap kita, gaya hidup kita. Dan ini semua menyangkut komitmen total kita di hadapan Tuhan. Rasul Paulus di dalam pelayanannya, dia adalah seorang hamba Tuhan yang tidak luput dari berbagai cobaan, tantangan, rintangan. Bahkan ia mengalami banyak penderitaan. Tetapi jikalau kita membaca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 dikatakan, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun." Dan dikatakan, asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Yesus kepadaku, supaya dikatakan di sini memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus bahkan ia tidak menghiraukan nyawanya. Di dalam pelayanannya ia benar-benar komitmen luar biasa. Ia rela melakukan apapun demi ia menyelesaikan tugas pelayanan yang diembankan kepadanya. Bahkan dia juga bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Dia tidak pernah merepotkan orang lain. Dia di dalam melakukan pelayanan pemberitaan Injil, dia juga bekerja untuk membiayai kehidupannya, pelayanannya. Luar biasa. Sekalipun kita tahu ada orang-orang yang menjadi donatur bagi Rasul Paulus, tetapi di sini kita bisa melihat seorang hamba Allah yang memiliki komitmen yang total di dalam melayani, di mana ia harus mencapai apa yang namanya garis akhir dan ia menyelesaikan tugas pelayanannya dengan baik di hadapan Tuhan. Mari di hari ini, sudahkah kita memiliki kesadaran ini bahwa melayani Tuhan itu harus benar-benar memiliki apa yang namanya komitmen. Jikalau hari ini Anda seringkali marah, Anda seringkali mungkin tersinggung, lalu sedikit-sedikit Anda tidak melayani Tuhan, Anda kemudian berhenti melayani Allah. Mari, apakah ini yang disebut seorang anak Tuhan, seorang pengikut Kristus?
Kalau Anda seorang pengikut Kristus, Anda disebut Kristen, yang artinya pengikut Kristus. Seharusnya apapun tantangan, rintangan, mari kita harus tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Jangan kita berhenti untuk melayani Tuhan. Apapun pelayanan dapat kita kerjakan, tapi yang penting Anda harus tetap setia di hadapan Tuhan. Mari tetap semangat. Jangan pernah kendor semangat kita untuk melayani Tuhan. Ingat, berkomitmenlah di dalam melayani Tuhan sampai engkau mencapai garis akhir. Dan kelak kita akan menerima bagian yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Mari tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.